Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Liputo dengan NIM 0550678815 UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu yaitu yang pertama, nomor 1, buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan pustaka minimal 5. Sejarah yang B, sejarah Java dan perkembangan sampai saat ini, cari referensinya dari internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman minimal 2 software. Ya, kita langsung saja untuk tugas 1 nomor 1. Sini saya sudah membuat untuk jawaban nomor satunya. Di sini saya sudah membuat rangkuman algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma pada dasarnya yaitu adalah senyawa dari setiap program komputer. Jika diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, algoritma itu seperti resep masakan atau panduan merakit furnitur. Ia adalah urutan langkah logis yang harus diikuti untuk mencapai hasil akhir di dunia pemrograman. Seorang developer harus menyusun logika ini dengan sangat teliti agar komputer bisa mengeksekusi tugas tanpa kesalahan. Saat ini dunia pemrograman tidak lagi hanya soal membuat aplikasi sederhana. Algoritma telah berkembang menjadi sangat kompleks, menggerakkan segala hal mungkin dari mesin pencari, sistem rekomendasi belanja, hingga kecerdasan buatan. Belajar pemrograman sebenarnya bukan sekedar menghafal bahasa seperti Python atau Java, melainkan melatih pola pikir sistematik untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diselesaikan secara otomatis oleh mesin. Di sini saya mengambil referensi dari Common Halation Introduction to Algorithm Munir 2016, bahasa Pascal C++, Informatika Bandung, Knut DE 2011, The Art of Computer Programming Edition Wesley Professional, Sitorus L 2015, Algoritma dan Pemrograman Andi Publisher. Dan yang terakhir saya mengambil referensi dari Supardi Y 2020, semua bisa menjadi programmer Java, Case Study, Alex Media Computing. Kita lanjut ke tentang sejarah Java dan perkembangannya. Di sini saya membuat rangkuman sejarah Java dimulai pada tahun 1991 melalui sebuah proyek bernama Grand Project di Sun Microsystem. James Gosling dan timnya awalnya ingin membuat bahasa pemrograman untuk perangkat elektronik pintar. Namun siapa sangka bahasa ini justru meledak saat era internet dimulai. Nama Java sendiri diambil dari kopi Jawa karena tim pengembangnya sering menghabiskan waktu sambil meminum kopi tersebut. Di sini kelebihannya untuk Java yang membuatnya bertahan hingga puluhan tahun adalah slogannya "To Write on When Anywhere", berkata teknologi Java Virtual Machine atau JVM. Kode yang kita tulis di satu komputer bisa langsung dikenalkan di komputer manapun tanpa perlu dirombak ulang. Inilah yang membuat Java menjadi standar industri untuk aplikasi perusahaan besar dan perbankan yang dibutuhkan keamanan tinggi. Saat ini di bawah naungan Apple, Java terus dipelajari secara rutin untuk mendukung teknologi modern seperti cloud computing dan microservices. Di sini software yang dibuat dengan bahasa Java. Java Edition salah satu game paling populer di dunia ini membuktikan bahwa Java sangat mudah untuk menangani
sini saya sudah di sini. Yang pertama start ya, start berarti mulai, lalu input golongan, lalu golongan A yang diberitahukan gaji pokoknya yaitu 5 juta, dan golongan B gaji pokoknya 6,5 juta, dan golongan C 9,5 juta. Outputnya golongan tidak valid dan berakhir. Lalu di sini kita langsung, jadi di apa jadi di sini dari gaji pokok diturunkan ke, jadi gaji pokok itu kan diberitakannya kalau persenan lemburnya itu 30%, 0,30 ya untuk 1 jam, dan untuk 2 jam 0,32% atau 32%. Kalau 3 jam 34% atau 0,34 jam. Kalau 4 jam lembur 4 jam persenannya 0,36. Kalau jam lemburnya 5 persenannya 0,38. Persenan lembur sama dengan persen lembur sama dengan 0 tidak lembur. Nah, di sini cara perhitungannya itu gaji lembur sama dengan persen lembur dikali gaji pokok, yang berarti misalnya 1 jam, yang golongan A 1 jam itu kan 5 juta. Nah, kita kalikan 30%. Nah, di sini kan saya sudah membuat sistem. Nah, tinggal kita hitung aja di sini. Misalkan golongan A, kita tulis saja A. Misal jam lemburnya 1 jam, berarti dikali 30%. Nah, berarti dia dengan gaji pokok 5 juta, gaji lemburnya berarti 1,5 juta. Maka total yang diterima adalah 6,5 juta. Oke. Untuk berikutnya seterusnya seperti itu. Kita hitung lagi. CLS kita clear dulu. Oke, misal kita hitung golongan B, lemburnya misal 2 jam. Nah, untuk golongan B kan 6,6.500.000, berarti gaji lemburnya 2.080.000. Nah, total yang diterima adalah 8.580.000. Berarti habis itu output. Nah, maka total penghasilan gaji pokok plus gaji lembur. Nah, ini contohnya gaji pokok plus gaji lembur. Maka outputnya gaji pokok, gaji lembur, total penghasilan, dan berakhir. Sekian tugas 1 yang saya kerjakan. Apabila